Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang filsafat Islam menurut Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Rushd. Perkenalkan, nama saya Regita Jenny Tiasari Anggraini dan saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Revi Eka Yunisa Putra. Perkenalkan, nama saya Nabila Zainul Hadis. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia. Perkenalkan, nama saya Profit Fadian Asfa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anil Yakin. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh pendirinya adalah Muslim. Filsafat Islam berkembang pesat pada masa keemasan Islam, yaitu pada abad ke-9 sampai ke abad ke-13 Masehi. Pada masa ini, para filsuf Islam melakukan sintesis antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Berikut adalah pemikiran filsafat Islam menurut beberapa filsuf Islam ternama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat umum menurut Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai bapak filsafat Islam. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Islam. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah cinta pada kearifan. Filsafat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, filsafat menurut Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua sebagai Aristoteles. Ia mengembangkan filsafat politik Islam. Menurut Al-Farabi, negara ideal adalah negara yang diperintah oleh filsuf raja. Filsuf raja adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kebijakan yang sempurna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, menurut Ibnu Sina pada tahun 1980 sampai 1037 Masehi, Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Ibnu Sina menulis lebih dari 450 karya, termasuk karya-karya dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh kebangkitan Islam. Ia melakukan kritik terhadap filsafat Yunani. Menurut Al-Ghazali, filsafat Yunani tidak dapat memberikan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diperoleh melalui agama. Ibnu Bajjah dikenal sebagai Avempet di dunia barat. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan musisi. Ibnu Bajjah mengembangkan filsafat kosmologi Islam. Menurut Ibnu Bajjah, alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan diatur oleh hukum-hukum Islam. Selanjutnya, ada Ibnu Tufail dikenal sebagai Abu Basr di dunia barat. Ia adalah seorang filsuf dan dokter. Ibnu Tufail menulis sebuah novel filsafat berjudul Hayy ibn Yaqzan. Novel ini menceritakan tentang seorang anak yang tumbuh di sebuah pulau tanpa mengenal manusia. Anak ini akhirnya menemukan kebenaran tentang Tuhan dan alam semesta. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf, sejarawan, dan sosiolog. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi. Ibnu Khaldun mengembangkan teori tentang perubahan sosial. Menurut Ibnu Khaldun, perubahan sosial terjadi secara siklis dari masa keemasan, masa kemunduran, dan kembali ke masa keemasan. Ibnu Rushd dikenal sebagai tokoh pembaharuan filsafat Islam. Ia melakukan reinterpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Menurut Ibnu Rushd, filsafat Aristoteles tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pemikiran filsafat Islam dari para filsuf di atas memiliki beberapa kesamaan, yaitu 1. Kesesuaian dengan ajaran Islam. Para filsuf Islam berusaha untuk menyelaraskan filsafat dengan ajaran Islam. 2. Penekanan pada akal. Para filsuf Islam percaya bahwa akal adalah alat yang penting untuk mencapai kebenaran. 3.
pemikiran yang universal. Pemikiran filsafat Islam tidak hanya ditunjukkan untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat manusia pada umumnya. Filsafat Islam telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia. Filsafat Islam telah membantu umat Islam untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan juga telah memberikan inspirasi bagi para pemikir di seluruh dunia.